Tes, tes, tes. Halo semua. Tes, tes. Oke sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini aku bakal lanjutin pembahasan dari PR sistem sistem terbuka rekayasa termal, yaitu sebuah sistem kompresor dan heat exchanger gitu. Jadi ada kompresor dua tahap mengambil R134A uap jenuh pada 200 kPa dan memanfaatkannya menjadi 500 kPa. Nah, suhunya itu 90 derajat pada tahap pertama dengan laju R134A 0,18 kg per second. Ya, oke. Nah, kemudian R134 mengalir melalui heat exchanger di mana R134 diinginkan hingga 60 derajat pada tekanan konstan menggunakan air fasa cair yang masuk heat exchanger pada 20 derajat dan mengalir ke arah yang berlawanan dari R134 serta keluar pada 35 derajat. Dan pada pematannya tahap kedua, tekanan dinaikkan menjadi 1 MPa dan 100 derajat Celcius. Cari kerja pada masing-masing kompresor dan tentukan kecepatan aliran air. Asumsikan semua device adiabatik. Oke, karena dia jelas semua adiabatik, ya kita opsi sebentar guys. Oke, sorry. Ayo lanjut. Nah, seperti biasa, aku bakal ngakuin meninjau diketahui dari soalnya apa saja dahulu. Pertama, sistemnya. Ya, sistemnya sudah jelas, di sistem terbuka. Ya, apalagi judulnya aja sudah terbuka. Ya, pasti terbuka dong. Ya, kita bisa lihat aja. Ada yang masuk dan ada yang keluar di sini. Ya, jelas dia berarti dia termasuk sistem terbuka. Lalu prosesnya. Prosesnya di sini, eh dia itu termasuk aliran tuna. Karena pada kasus ini tuh, si benda yang masuk ini akan keluar sama. Ketika R134-nya masuk, di akhir juga akan keluar yang sama besarnya. Jadi dia termasuk aliran tuna. Lalu tabel substansi yang kita gunakan, substansi, kita akan menggunakan R134. 34A. Ya, kita akan gunakan ini. Nah, terus kita gunakan asumsi bahwasannya ya seperti biasa bahwa delta EK-nya itu mendekati nol dan delta EP-nya itu mendekati nol. Gitu. Nah, sekarang kita akan tinjau untuk jika kasus ini ada dua ya, ada yang di kompresor dan ada di exchanger. Nah, kompresornya ada dua, exchangernya ada satu. Nah, kita akan tinjau dulu untuk persamaan dari bagaimana sih persamaan kompresor dan persamaan dari si exchangernya. Nah, pertama kita akan cari di kompresor dahulu. Kompresor. Nah, kita akan tinjau kompresor. Kompresor kasus seperti ini. Jadi ada aliran yang masuk, ya, ada aliran yang masuk ke dalam kompresor, keluar dari kompresor, gitu. Nah, berarti kan dia termasuk aliran tuna ya. Nah, karena ada aliran tuna, kita bisa lihat dari hukum satu termodinamika, hukum satu termodinamika, termodinamika. Ini turun aja, termodinamika untuk tuna ya. Karena tuna, ini kompres. Nah, karena dia tuna, berarti dia memenuhi persamaan nih. Bahwa Q min W tambah MI kali HI dikurangi ME kali HE itu sama dengan nol. Jadi memenuhi. Nah, pada kasus ini kan dibilang ya, kalau semua keadaannya adalah adiabatis. Berarti jelas Q di sini nol. Ya, berarti kita punya usaha dari kompresor itu sama dengan MI HI HI min HE. Ya, di mana bahwa MI itu sama dengan ME. Ya jelas ya, karena kalau misalnya masuknya MI, keluarnya harus ME juga. Karena dia termasuk aliran tuna. Ya, itu. Oke, kita selesai untuk kompresor. Nah, bersama seperti ini.
Persamanya yang akan kita pakai sampai di akhir nanti. Nah, terus kita ada persamaan untuk heat exchanger. Kalau heat exchanger, konsepnya gini. Jadi, ada masukan dari R134-nya. Dan ada masukan untuk airnya. Jadi seperti ini. Ada empat katup gitu bisa dibilang. Ini alirannya ini aja. Ini alirannya ini aja. Ini keluar di sini. Seperti ini. Terus ini. Nah, seperti ini untuk heat exchanger tuh isinya. Nah, misalnya nih, ada yang masuk ke sini. M in. Ya. Eh, kalau ini aku misalin sebagai hmm, karena ini R ya, berarti aku buat R. R. Dot. Oh iya, perlu kalian tahu, dot ini ngartiin adalah jangan dot deh, belum kita belum main dot nanti aja. Oh iya ya, kita udah bahas kilogram per second ya, maka kita bagusnya pakai dot. Nah, ini harus sama pakai dot aja. Kidot, kidot, ini M dot, ya ini M dot juga. Nah, ini M dot, W dot. Nah, ini sebenarnya mau yang dot atau yang tidak, ini sama. Yang tanpa dot, berarti ini MI, HI, min HE. Dot itu artinya aliran ya, jadi per second gitu. Jadi kalau MI dot berarti masa per waktu gitu. Di sini MI itu atau MI dot itu sama dengan ME dot. Ini kalau yang kasusnya dot. Nah, heat exchanger gitu. Jadi ada MR dot yang masuk nih. Terus keluar di sini. Nah, ini keluarnya juga sama ya, karena ya dia masuk ke saluran ini, keluarnya juga sama dong gitu. Makanya M dot R gitu. Tapi di sini punya entalpi yang berbeda. Misalkan entalpi yang di sini tuh akhir ya, berarti ER gitu. Terus yang ini awal berarti IR gitu. Oke. Nah, terus ada nih yang yaitu si heat untuk membuat pengaruh heat exchanger di sini. Nah, ini aku misalin eh, M dot air ya, jadi A. Itu punya entalpi awalnya itu eh, IA gitu. Nah, dikeluar di sini, ini ada aliran di sini yang ngebuat perubahan atau penambahan atau pengurangan kalor dari si yang masuk ini. Jadi ini masuk nih. Nah, dipengaruhi sama ini adanya yang masuk juga. Nah, terus keluar ke sini. Gitu. Jadi bisa dibilang pada sistem heat exchanger ini, perhatikan di sini, kalau di soalnya adalah eh, didinginkan hingga 60 derajat. Jadi dari 90 derajat ini, pada tahap ini didinginkan hingga 90 derajat. Berarti si massa ini yang masuk ke dalam heat exchanger itu berfungsi sebagai penurun suhu. Jadi dia bakal nyerap kalor dan kalor yang keluar di sini itu bakal lebih gede atau suhunya bakal meningkat di sini. Ini H, E, A. Nah, seperti itu untuk konsep heat exchanger. Dari persamaan hukumnya, hukum satu termodinamika, tapi karena ini tunak ya, keadaannya tunak, kita langsung pakai persamaan Q min W, ya, itu ditambah. Nah, kita lihat, sistem kita ini berbeda. Yang masuk itu ada dua, ada MR sama MA dot. Berarti ini jadinya M dot kali R kali HI kali R, gitu. Oke, terus ada ditambah dengan M dot kali A kali HI kali A. Ya, ada yang masuk yang dua kan? Nah, terus dikurangi dengan yang keluar. Yang keluar itu adalah M dot kali R kali HE kali R. Terus dikurangi dengan M dot kali A kali HE kali A. Gitu. Ya, segitu. Nah, sama dengan nol di sini. Nggak ada M2, nggak ada U1 sama U2-nya. Yap, kita tahu Q-nya nol. Tidak ada usaha yang terjadi pada heat exchanger. Cuma doang aliran doang yang terjadi di situ. Ya, kita bisa dapat bahwa M dot R-nya adalah bahwa M dot R ya itu adalah kita kumpulin ya MR dot aja, berarti ini ada HI R dikurangi dengan HER, ya itu sama dengan kita pindah ruasin semuanya, itu jadi MA dot terus HE kali ya, HEA dikurangin HIA gitu. Nah, jadi seperti ini untuk persamaan dari heat exchanger-nya. Sudah benarkah? Dan ini. Oke, pas seperti ini.
Untuk persamaan heat exchanger-nya begini. Ini kita bakal pakai ya. Nah, oke karena kita udah dapat, oh ya, R itu adalah untuk yang fluida R134A dan A itu adalah air ya. Ya karena kasusnya ini kita gunakan air di sini. Gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke tinjauan kompresor kita. Jadi karena dia ada tiga tahap di sini ya. Jadi pertama dia bakal masuk kompresor dulu. Yang pertama ini. Terus masuk ke heat exchanger, lalu masuk ke kompresor kedua. Jadi ini aku masukkan tinjau kompresor pertama. Kompresor satu. Nah, di satu ada apa aja? Di situ soal. Ya, kita tahu tekanan yang masuk ke itu, ya itu dari soal ya. Ada P1 sebesar 200 kPa. Oke. Terus suhu pada saat itu fasa yang masuk itu adalah uap jenuh. Kenapa uap jenuh? Karena dibilang di sini bahwa R134A-nya itu berada dalam keadaan jenuh. Nih, mengambil R134 jenuh pada 200 kPa dan memanfaatkannya jadi 500 kPa. Jadi awalnya itu 200 kPa masuk kompresor dimampatin gitu. Jadi bisa dibilang kompresor tuh berfungsi sebagai peningkat tekanan gitu. Jadi R134 uap jenuh. Makanya fasanya uap jenuh. Karena dia fasanya uap jenuh, kita bisa buka tabel saturasi untuk si R134A-nya. Karena dia jelas uap jenuh, jadi lebih mudah. Jadi kita akan buka tabel. Kita buka yang R134A. R134A itu di halaman berapa ya? R134A. Nah, ini saturated refrigerant. Tapi kita pakai yang pressure karena kita yang dikasih tahu adalah tekanannya 200 kPa. Berarti dia 902. 902 berarti di sini. Oh, oh masih jauh. 902 di sini. Nah, ini dia. Untuk yang saturated refrigerant. Kita tadi berapa? 200 kPa. Karena 200 kPa, kalian 200 kPa. Tidak. Nah, ini nih. Nah, kita butuh apa pertama? Oke. Kita pertama yang kita butuhin adalah entalpi. Kita entalpi dulu. Entalpi. Entalpi itu H1. H1 itu H1-nya adalah di berapa itu? Oh ya, dia karena uap jenuh ya. Berarti karena uap jenuh kita ambil yang ini. Yang 244,5. Yang kita ambil 244,5. 244,5 kilojoule per kilogram. Nah, terus ada tekanan keluarnya. Tekanan keluar yaitu 500 kan tadi di soal P2 lah. Itu adalah 500 kPa. Ya. 500 kPa. Terus ada temperatur keluar ya. Temperatur keluar atau TE-nya itu adalah 90 derajat ya dari soal. 90 derajat Celcius. Ya karena jadi 54 ini. Jadi itu kan. Nah, perhatikan di sini kita berdua punya dua properti intensif kan untuk R134 yaitu tekanan dan T. Nah, perhatikan sini ketika 500 kPa dia itu punya suhu 90 derajat. Mari kita cek tabel apakah sesuai. Nah, setelah dimampatkan ternyata dia tuh berada di harusnya ketika 500 kPa kalau dia saturasi maka dia harus di 15,71 derajat Celcius. Di sini perhatikan. Nih, suhunya. Nah, karena dia 15,71 dan itu lebih tinggi dari 15,71 yaitu 90 derajat Celcius, maka ini fasanya superheated ya. Dia bakal mengalami superheated di sini. Nah, karena fasanya superheated di sini, kita akan buka tabel superheated ya. Karena jelas ya, temperaturnya itu 90 derajat sedangkan saturasinya itu 15 derajat, jauh banget. Karena dia lebih tinggi, maka dia superheated. Kita masuk ke tabel superheated. Nah, ini dia. Kita akan cari yang 500 kPa. 500 kPa berarti di 0,5 MPa. Kita cari di 90 derajat. Lah, ternyata nilainya adalah di nih 330,63 untuk HE-nya. Maka entalpinya itu adalah
HE sama dengan 330,63 kilojoule per kilogram. Gitu entalpinya. Karena dia jelas superheated ya dibilangnya. Oke. Karena dia jelas superheated. Terus kita tahu juga ya. Ini buat nih. Buat titik dulu. Ini. Ini. Oke. Kita cari massa. eh Massa atau laju massa ya. Laju massa. Yaitu m dot r-nya ya. Di dalam itu ada sebesar. Ya di soal ya. Yaitu 0,118 kilogram per second. Ya dari soal ini. Ada dibilangnya. Nih. Di dalam kompresor pertama itu 0,118. Seperti itu. Nah, karena kita dapat ini, kita bisa dapat dong. Maka usaha kompresor di W kompresor ya. W, oh sorry. W kompresor itu sama dengan eh, aliran masanya, ya aliran massa. Tunggu dulu. Berarti ini aliran masanya mr dot dikalikan dengan ya rumus kompresor tadi untuk usaha kompresor, yaitu di ini kom ya. Ini kom yaitu MIHI min HE. HI min HE. Nah, gitu. Ini yang masuk ya berarti. Ini yang masuk, ini keluarnya. Keluarnya itu ini. Nah, gitu. Nah, berarti sini kita tinggal masukin angka. Nah, ini harus kita pakai yang 0,18 ya. Berarti ini 0,18, 0,18. HI-nya itu 244,5 dikurangi dengan 330,63. Yap, sini aku bakal dapetin nilai sebesar. Ehm, Kecil banget di 15. 15 minus ya, minus 15,5034 kilojoule per second ya. Ini kilojoule per second karena kita pakai alirannya itu 0,18. Nah, karena dia kilojoule per second dan kita nanyanya besar doang, kita besarnya saja, maka kita cukup ambil yang positifnya saja. Baik kompresornya adalah 15,5034 kilojoule per second. Oke, kita dapat usaha kompresor pertama. Oke, nah setelah itu si ini tuh kan bakal masuk ke heat exchanger nih. Heat exchanger. Exchangernya, nah untuk exchanger ini beda. Kita akan tinjau dua sisi. Jadi ada sisi yang masuknya. Ini masuk R134A-nya, dan ada yang masuk airnya gitu. Kita akan tinjau ini. Jadi tinjau masuk. Jadi biar mudah. R134A dahulu ya biar enak. Nah, itu yang kita pertama. Kita akan cari tekanan masuk. Tekanan masuk atau PI. PI-nya itu sama dengan 500 kPa. Itu dari soal ya, ada di soal 500 kPa. Terus temperatur masuk, temperatur masuk atau TI ya, itu sama dengan 90 derajat. Jadi dari kompresor tadi kan dihasilkan 500 tekan 500 dan suhunya 90 derajat. Terus masuk ke heat exchanger gitu. Terus ini fasanya masih superheated ya. Fasa dari CR134-nya itu masih superheated. Superheated. Nah, karena masih lebih gede kan 90 derajatnya. Nah, oke.
Oke, dari sini kita bisa dapatin entalpinya. Entalpi masuk sama kayak tadi sih harusnya. Yaitu HI sama dengan 330,63 kilojoule per kilogram. Terus tekanan. Nah, baru kita masuk nih. Tekanan yang keluar. Oke, tekanan yang keluar. Tekanan keluar. Itu PE sama dengan yang keluar itu ternyata 500 kPa juga. Kenapa 500 kPa juga? Lihat di soal. Soalnya bilang gini. Mengalir ke exchanger di mana didinginkan ini menggunakan pada tekanan yang konstan. Jadi selama si R134 tuh masuk ke heat exchanger, tekanannya konstan terus gitu. Makanya tetap 500 kPa. Nah, terus berubah nih suhunya menjadi sini tuh menjadi 60 derajat, didinginkan hingga 60 derajat. Berarti tekanan keluarnya ini, terus temperatur keluarnya, temperatur keluar itu di TE 60 derajat Celcius. Gitu. Nah, perhatikan ini fasanya masih superheated, ya, masih superheated. Ya, kenapa masih superheated? Jelas, tekanan 500 harusnya kan disaturasinya itu bernilai di 15, ya kan? Harusnya tuh di 15 derajat doang, di 500 kPa yang ini. Nih. Nah, tapi ini masih 60 derajat. Ya, masih superheated dong jadinya. Makanya entalpinya bakal beda. Bakal entalpi dari superheated ya keluar. Ya, atau HE itu sama dengan kita akan cari HE yang keluar ini. Em, HER ya. Ini HER, ini HIR. Kita bedain. Ini HER, ini HIR. Itu nilainya, sebentar, kita akan lihat ya. Untuk di 500 kPa tapi 60 derajat. Ya, dia seperti itu ya. Berarti buka 60 derajat. 60 derajat ini dia 307,68. Oh, sorry. Bukan ini. Ini. 360 derajat ya. 301,51 nih. 301,51. Di 301,51 kilojoule per kilogram. Nah, gitu. Oke, kita sudah tinjau yang masuknya dan keluarnya dari si R134A, refrigerator. Selesai. Terus kita tinjau yang si masuknya air lagi sekarang. Tinjau air. Yang tinjau air masuk. Nah, kita tinjau yang masuk dulu. Yang masuk temperatur apa? Tekanan masuk. Tekanan masuk. Kita langsung temperatur aja deh. Lebih enak. Temperatur. Temperatur masuk. Yaitu pertama 20 derajat kan. TI-nya itu 20 derajat Celcius. Yap, terus temperatur keluarnya, temperatur keluar itu 30 derajat. Bilang soal 30 derajat Celcius. Mana buktinya? Ya, lihat aja. Ini 20 derajat masuk, terus mengalir ke arah yang berlawanan, serta keluar daripada itu 35 derajat. 35 derajat, bukan 30 derajat. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Nah, 35 derajat. Nah, di sini kita bisa anggap kalau fasanya ini adalah fasa cair jenuh. Adalah fasa cair jenuh. Ya, ya termasuk fasa jenuh. Karena ya kita dikasih satu temperatur, kekurangan properti intensif, dan dia cuma air biasa, ya bisa kita anggap dia cair jenuh. Oke, nah kita perhatikan di sini. Ini ada hal yang berbeda yang perlu kita tinjau. Ini ada massa yang masuk, terus keluar. Kita bisa lihat terjadi perubahan suhu kan, 35 derajat,
ini 20 derajat. Nah, tapi kita bisa buat asumsi. Asumsi bahwasannya, ya, bahwasannya kapasitas kalor itu tidak berubah. Kapasitas kalor air konstan. Oke, kapasitas kalor air itu konstan pada kasus ini. Karena konstan, ya, gimana sih kok bisa konstan ya? Dari, kan berubah ya dari 20 derajat sampai 35 derajat. Mari kita cek ke tabel. Perubahan itu sangat kecil. Jadi karena perubahan yang sangat kecil, jadi kita bisa anggap dia konstan. Kita akan buka ini ke tabel ini, yaitu tabel ini properties of common liquid, solid, and foods. Jadi itu di halaman 886, 886. Kita lihat di sini. Di 886 itu tuh ada yang water. Nah, water ini itu tuh berubah. Dia di 0 derajatnya 422 nih. Terus 25 derajatnya itu 4,18. Terus di 50 derajatnya itu masih 4,18. 75 derajat berubah jadi 4,4,19. Berarti kan perubahannya itu nggak ada dari 25 sampai 50. Jadi kalau misalkan dari 25 derajat ke 50 derajat itu nggak ada perubahan, tidak signifikan lah perubahan dari spesifik heatnya atau kalor jenisnya ya, bisa dibilang. Berarti dari 25 derajat ke 35 derajat itu juga nggak berubah banyak gitu. Jadi tetap konstan. Makanya karena itu kapasitas kalor air konstan ya dari 25 derajat tadi sampai ke 35 derajat. Sehingga kita bisa dapat nih kapasitas kalor konstan ya, yaitu nilainya adalah C sama dengan 4,18 dari tabel kita tadi. Kilojoule per kilogram Kelvin. Gitu. Menarik bukan? Oke, karena udah dapat 4,18 kilojoule per kilogram Kelvin, ya kita tahu nih, kalau C itu adalah perubahan entalpi dikalikan dengan perubahan entalpi dibagi dengan perubahan suhu. Oke, karena dia adalah perubahan entalpi. Ya, jadi kapasitas kalor itu punya rumus adalah delta H per delta T. Oke, itu makanya samanya itu kilojoule kilogram per Kelvin. Jadi kalau aku mau mencari delta H-nya, berarti delta H air yang aku cari, kan di ujung sama di yang keluar sama yang masuk sama yang keluar kan ada perubahan suhu tuh, pasti ada perubahan entalpi dong. Jadi itu bisa menggunakan rumus ini. C kali delta T. Berarti C-nya itu adalah 4,18 dikalikan delta T-nya itu dari 35 derajat, dari 20 derajat sampai di 35 derajat gitu. Nah, kalian bakal dapat delta H air. Delta H air itu apa sih sebenarnya? Itu adalah entalpi akhir dari si air dikurangi dengan entalpi awal dari si air. Ya, itu adalah maksud angkanya. Ya, kalian bakal dapat ini adalah 62,7 kilojoule per kilogram. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan untuk mencari berapa kecepatan aliran air. Ya kan ditanya ya, cari kerja masing-masing kompresor dan tentukan kecepatan aliran air. Jadi kita harus masuk nyari nih berapa ini yang masuk dan yang keluar. Berarti yang kita cari ini adalah M dot A-nya. Kita bakal menggunakan rumus ini. Maka dengan rumus exchanger, maka dengan rumus exchanger, ya ini aku copy aja. Kita dapat rumus exchanger ini, ya kita mencari apa? Kita mencari M dot A-nya, yaitu aliran air yang masuk yang diperlukan untuk menurunkan suhu si ini. Siapa sih nama ini? Si R134A-nya, itulah. Gitu. Jadi M A dotnya adalah, ya udah, berarti ini M dot R-nya itu berapa? 0,18 tadi, ya kan? Tetap sama. Terus HIR. HIR berarti yang masuk ini, berarti 330,63.
330,63 dikurangi dengan HER-nya. HER-nya itu adalah 301,51. 301,51 dibagi dengan HEA-nya ini min HIA 62,7. Langsung aja. Yap, di sini kalian bakal dapatin aliran airnya adalah berapa tuh? Jawabanku tuh di 0,08. 0,083598 kilogram per second. Gitu. Yap. Karena sudah dapat aliran airnya selesai. Sekarang kita tinjau ke kompresor kedua. Tinjau. Nih jawabannya ya. Kompresor 2. Jadi kalau kompresor kedua, ya ini, yang ini ya berarti ya. Terus dia nih, perhatikan nih. Tadi keluarnya kan berapa tuh? 60 derajat keluar dari heat exchanger dengan tekanan masih 500 kPa kan. Jadi terus masuk ke dalam si kompresor yang menjadi 1 MPa dan 100 derajat Celcius. Ya udah, berarti untuk kompresor ini kita tinjau aja langsung ke ini tekanan masuk pertama. Tekanan masuknya tadi sama ya, PI-nya itu adalah 500 kPa. Karena kan dari heat exchanger kan, 500 kPa-nya. Terus eh, temperatur temperatur masuk atau T1 itu sama dengan 60 derajat Celciusnya. Terus, nah fasanya ini masih fasa superheated. Ya, superheated. Ya, cek aja sendiri. Ya, superheated. Nah, terus kita dapat entalpi masuknya adalah HI. Itu adalah, ya sama kayak tadi, 301,51 kilojoule per kilogram. Nah, terus temperatur keluarnya, tekanan keluar, berarti setelah dari kompresornya keluar, itu adalah P2 menjadi 1 MPa. Nah, 1 MPa berarti 1000 kPa. Nah, di 1000 kPa, temperatur keluarnya berapa? Temperatur keluar. Temperatur keluar itu 100 derajat ya. T2 itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, selesai deh. Nah, pasanya apa? Kita cek ke tabel. 1 MPa. 1 MPa berarti halaman berapa sih tadi? Si refrigerator tuh. Dia halaman 902. 902 di sini. Jauh dong. Nah, ini. 902. Nah, ini dah. Kita buka 1000. Ternyata dia masih di 39 derajat kan. Sedangkan kita berapa? 100 derajat. Gede banget. Ya, berarti lebih tinggi. Jelas ini pasang superheated. Superheated. Ya, karena superheated sehingga kita buka tabel superheated. Tabel superheated yang 1000. Berarti yang 1 MPa. Nah, ini dia. Yang 100 berarti kan kita cari. Ini 100. Ini 100. Gimana sih? Nih, buka ke sini. 300. Kita nyari apa? Kita nyari entalpi ya? Ya, entalpi. 335,08 ini dia. Ya, kita nyari entalpi ya. Jelas dia superheated. Berarti dia punya entalpi HE sebesar 335,08 kilojoule per kilogram. Nah, gitu. Sehingga apa? Berarti maka usaha komparatornya atau usaha dari kompresornya itu ya udah MI HI min HE. Kita lihat lagi. MI-nya itu berapa? Aliran yang masuk itu berapa? Kita aliran yang berarti dari heat exchanger kan. Berarti masih pakai 0,18. Jadi ini 0,18 sama-sama terus ya, nggak ada perubahan. HI-nya itu di 301,51
1,51 dikurangi dengan 335,08. Ya, di sini kita dapat bahwa Y kompresornya adalah 6,426 kilojoule. Ambil besarnya aja, jadi minusnya kita abaikan. Ambil besar. Gitu. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan soal mengenai heat exchanger. Jika ada pertanyaan ataupun ada koreksi, bisa kabari ke aku. Oke, thank you guys.